saya akan membicarakan tentang Saulus. Saya baca satu bagian di dalam kitab Kisah Rasul. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kisah Rasul pasal yang ke-9, saya akan membahas tentang Tuhan memanggil Saulus. Lihat ayat pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadap imam besar dan seterusnya. Pada saat Roh Kudus turun di hari Pentakosta, begitu banyak orang dimenangkan. Setiap kali buah-buah Injil muncul, pasti akan muncul musuh Injil. Ini rahasianya ya. Begitu ada buah Injil tampak, maka nanti pengacau akan muncul. Waktu petani menanam padi, burung-burung pipit tidak banyak. Begitu padinya mulai besar dan mulai berbulir, datanglah semua burung-burung yang mencuri benih-benih atau biji-biji padi. Nanti kalau biji padi sudah selesai dipanen, burung-burung datang lagi untuk memakan yang sisa. Setelah semua habis, burung pun ikut pergi, karena dia pergi ke sawah yang lain. Kalian tanam pohon, waktu belum ada buah, kelihatannya tidak ada hama, tidak ada penyakit, tidak ada kanibal, tidak ada kelelawar itu ya. Begitu mangga sudah berbuah, maka datanglah semua kelelawar yang begitu banyak. Belum kalian makan, sudah bolong separuh. Setiap kali ada benih yang dihasilkan, buah Injil yang muncul, maka nanti pengacau akan tiba. Oleh sebab itu kita perhatikan, waktu hari Pentakosta, Injil Tuhan sudah berkembang luar biasa, muncul pengacau yang luar biasa hebat dan begitu berani, dan dia adalah Saulus. Saulus kalau kita pakai konteks sekarang, ini teroris saudara ya. Teroris yang mengancam nyawa orang lain, teroris yang tidak suka iman kepercayaan orang lain, teroris yang merasa dirinya yang benar, lalu yang lain semua salah. Kalian lihat perang yang ada di zaman sekarang, di internet kalian lihat, ada sekelompok yang berperang, dilawan sekelompok yang lain. Dan sekelompok yang berperang, nanti lihat di kepalanya, dia lilit kain dengan ada tulisan-tulisan. Mengapa mereka pakai tulisan-tulisan? Seringkali itu adalah moto atau ayat-ayat yang mereka pakai, saudara. Demi apa? Demi agama, karena menurut mereka ini yang benar, yang kamu punya yang salah. Apa yang terjadi sekarang, di zaman Alkitab sudah ada. Paulus adalah orang yang dulunya Saulus juga punya konsep yang sama. Semua kepercayaan yang lain yang berbeda dengan saya itu harus dimusnahkan. Kenapa bisa mengajari seperti itu? Mereka membaca Taurat tidak boleh membunuh. Tapi sisi yang lain, mereka juga membaca ada Tuhan yang menyuruh orang menghabisi penyembah-penyembah berhala. Jadi satu sisi tidak boleh membunuh, sisi yang lain orang-orang penyembah berhala tugu-tugunya semua dihancurkan. Maka melihat ada orang yang mengajarkan ajaran palsu, ajaran sesat, masa Allah adalah manusia, Yesus jadi manusia, Yesus adalah Mesias, maka mereka merasa ini adalah ajaran sekte atau bidat yang harus kami habiskan. Akhirnya kita lihat di perjanjian baru, pembunuhan terjadi banyak sekali, penganiayaan terjadi banyak, dan tidak dihukum mati yang membunuh. Stefanus diadili, begitu banyak orang yang mengadili, tidak ada satu pengadilan yang mengadili si pembunuh. Indonesia masih bagus, ada orang yang membunuh kepercayaan yang lain atau orang yang lain, meskipun dia rasa dirinya benar, lalu waktu dia membunuh, nanti dia bisa masuk di pengadilan dan dia akan disidangkan. Tapi lihat, perjanjian baru, waktu terjadi pembunuhan-pembunuhan, yang membunuh tidak ikut disidangkan. Pembunuh-pembunuh yang begitu banyak yang tidak disidang, itu adalah pembunuh-pembunuh Tuhan Yesus. Yesus diadili, Yesus disiksa,
Lalu Yesus mulai dikhianati, itu semua sindikat-sindikat kalau satu ketangkep, lalu bongkar semua sindikat, maka penjara jadi penuh. Tetapi heran ya, yang adili Tuhan Yesus, yang menyebabkan Yesus akhirnya mati, semua yang mengizinkan Yesus harus mati, semua tidak ada dimasukkan ke dalam pengadilan untuk vonis mereka. Jadi mereka merasa dirinya benar. Oleh sebab itu, sejak dari zaman Tuhan Yesus, kalau terjadi pembantaian kepada Yesus, lalu pembantaian nanti kepada murid-murid Yesus, itu bebas dari hukuman. Karena Yesus saja dihukum, tidak ada orang yang menghukum si penghukum. Orang Yahudi masih keliaran, tidak ada tahanan untuk mereka. Lalu kalau pengikut Yesus mengikuti apa yang Yesus ajarkan, maka mereka juga akan dihukum mati. Lalu setelah dihukum mati, yang menghukum atau yang membunuh, semua masih lolos dan bisa berkeliaran, dan malah bangga kami menjalankan tuntutan Taurat. Ini yang terjadi. Maka muncul Saulus yang begitu terang-terangan, saya mau menangkap orang Kristen, mau membunuh mereka, lalu minta surat rekomendasi. Dia adalah orang yang sangat penting, dia bisa komunikasi sama Mahkamah Agama, kemungkinan besar dia juga anggota Mahkamah Agama. Lalu dengan surat rekomendasi itu, dia sekarang terang-terangan pergi membunuh. Akhirnya dia mengizinkan semua orang-orang yang ikut setuju sama dia, mari kita sama-sama menangkap, mari sama-sama kita memurnikan ajaran Yahudi dengan menghabiskan semua ajaran-ajaran palsu. Pada saat rencana dia untuk pergi ke Damsyik itulah, disitulah Yesus calling dia. Perhatikan ya. Yesus waktu calling dia tidak dengan kalimat seperti yang lain. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tidak ada itu. Yesus waktu calling dia disertai dengan ada cahaya yang begitu terang, lalu menjatuhkan dia dan kalimat keluar. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Hati berkobar-kobar, bukan demi kebenaran, tetapi menganiaya Yesus. Nah, perhatikan di sini ya. Paulus waktu dengar kalimat itu, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Kenapa dia bisa katakan ini? Orang Yahudi punya konsep begini ya. Kalau aku berjalan di dalam kebenaran, Tuhan akan memihak saya. Saya kalau lagi di dalam misi Tuhan, Tuhan menyertai dan akan memproteksi langkahku. Saya disertai Tuhan untuk menghabisi orang Kristen. Maka waktu saya ke Damsyik, Tuhanku pasti menyertai aku di perjalanan. Aku saja sudah bawa surat rekomendasi dari petinggi-petinggi agama. Semua petinggi agama setuju saya pergi untuk menangkap dan membunuh. Lalu kalau saya pergi, mereka setuju, iman kami sama, Tuhan yang kami sembah sama, Tuhan pasti menjaga aku dari mara bahaya. Ini konsep orang-orang di dalam zaman dulu. Lalu di dalam perjalanan mendadak ada kuasa yang besar menginstruksi. Disitulah dia harus bertanya, siapakah yang bisa menginstruksi dia tanpa ada Allah yang dia percaya yang memproteksi dia. Bahkan membutakan dia. Seorang hamba yang menjalankan tugas Tuhan, kenapa bisa ada yang terobos membutakan? Di manakah Tuhanku yang menjaga? Orang Yahudi percaya di dalam peperangan Tuhan ikut berperang. Paulus yang dulu Saulus pergi menangkap orang percaya. Ini seperti dalam peperangan. Kalau saya pergi, Tuhanku menyertai. Tuhanku pahlawan perang. Kau pasti habis. Karena kau bidat. Tetapi waktu dia dengar suara itu, disitulah dia harus mengerti. Ada kuasa lain yang bisa terobos masuk. Maka dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Mendadak kalimat keluar, akulah Yesus yang kau aniaya. Perhatikan kalimat ini. Di dalam dunia ini, tidak ada orang yang masih dianiaya setelah dia mati. Contoh ya, ada orang yang tidak senang kepada temannya. Dia aniaya terus temannya. Terus aniaya sampai temannya mati. Setelah mati, Alkitab katakan tidak ada lagi susah, derita, duka, air mata, semua tidak ada lagi.
Maka kalian yang masih hidup, kalian tidak ada kesempatan aniaya dia lagi karena dia sudah mati. Kalian pergi ke kuburan, sudah jadi tulang belulang, betul nggak? Bagaimana kalian bisa aniaya dia? Nggak bisa. Di sini kita lihat, Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Artinya apa? Yesus seolah-olah masih ada di bumi yang kau sedang aniaya. Maksudnya apa? Yesus ini kepala, lalu orang percaya adalah anggota tubuh. Kalau kau menganiaya tubuh, kau juga menganiaya kepala. Kau waktu menganiaya tubuh, sebetulnya sasaranmu adalah kepala. Dengar ya, saya kasih contoh ya. Kamu siapa namanya? Ila. Gila. Apa? Gilang. Oh, waduh, mesti lang jelas. Gila. Langnya pendek. Wah, jadi gila gitu ya. Kita rekan bisnis ya. Dia ini konglomerat, saya ini konglomerarat. Lalu kita bisnis, oke? Saya sama dia sudah bisnis 30 tahun. Kami kawan baik. Suatu saat saya lihat, aduh, saya harus bicara Injil sama dia. Kasihan kalau dia mati tidak ada Tuhan. Lalu saya bicara Injil. Yesus mati bagimu, kau orang berdosa. Begitu saya mulai bicara Injil, dia mulai jaga jarak. Waktu dia jaga jarak, karena dia benci saya atau tidak? Dia tidak benci saya. Sejak saya bicara Yesus, dia mulai jaga jarak. Jadi sebetulnya yang dia benci adalah Yesus yang aku kabarkan. Jelas? Yesus berkata, dunia membenci engkau, tapi tahu enggak, dia membenci aku duluan. Jadi waktu Saulus itu menganiaya orang percaya, dia sebetulnya sedang menganiaya Kristus. Kenapa? Karena orang percaya itu adalah orang Yahudi. Satu bangsa sama si Saulus. Dulu kawan baik, sekarang kenapa jadi musuh? Apa yang Saulus perhatikan bahwa kamu ini adalah musuhku meskipun kau Yahudi. Karena kau sekarang sudah mengikuti Yesus. Apa yang dia alami, yang dia kerjain kepada orang percaya, kelak dia akan dikerjain oleh semua orang Yahudi. Karena sejak dia menjadi Kristen, dia menjadi buronan yang akan dimatikan oleh orang Yahudi. Dulu dia sama orang Yahudi, maka agama, semua kawan baik. Begitu mereka tahu dia sudah jadi Kristen, sekarang menjadi musuh. Jadi sebetulnya kita ini semua baik-baik kok. Begitu Kristus dikabarkan, mulai ada perselisihan dan beda pendapat, lalu mulai akan terjadi kita saling menjauh. Tidak ada orang yang sudah mati yang masih dianiaya sampai hari ini, kecuali Yesus. Yesus kenapa masih bisa dianiaya? Karena dia hidup, saudara. Dia menyertai kita selama-lamanya. Nah, saya tidak bahas tema Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Yang saya mau fokus perhatikan, Saulus orang yang harusnya dihukum mati karena melanggar Taurat, jangan membunuh. Tidak ada keterangan, kecuali kamu bunuh orang Kristen boleh. Jangan membunuh, kecuali bunuhlah semua yang melawan Tuhan. Kalau bunuh yang melawan Tuhan, itu boleh. Jangan membunuh, bunuh dengan syarat begini-begini, kau bisa lolos, kalau tidak kau mati. Tidak ada. Jangan membunuh, ya berarti tidak boleh membunuh. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Oke, sekarang kita kembali ya. Perhatikan, waktu nanti Saulus akhirnya dipanggil oleh Tuhan, disitulah dia harus mengevaluasi seluruh konsep dirinya. Aku orang Yahudi ya, aku sudah taat ya. Kenapa yang sudah mati ini kok berkata-kata kepadaku ya? Tidak pernah ada di dalam sejarah yang sudah mati khusus datang memanggil orang tertentu. Dan Saulus dipanggil namanya 2 kali. Saulus, Saulus. Di dalam Alkitab tidak banyak orang yang dapat panggilan namanya 2 kali. Orang pertama yang Tuhan panggil namanya 2 kali, Abram, Abram. Tidak ada, Nu, Adam, Adam, Abel, tidak ada itu. Abram, Abram. Lalu nanti Yakub, Yakub. Musa, Musa. Lalu sampai kepada perjanjian baru, Simon, Simon. Marta, Marta. Saulus, Saulus. Yerusalem, Yerusalem. Tidak semua orang dipanggil langsung disebut 2 kali. Ini ada makna yang sangat penting, saya tidak bahas sekarang. Perhatikan Saulus mendapat panggilan ini 2 kali.
Kalau Abraham, oke, orang penting nih Abraham, oke. Yakub, wow, bapak leluhur, oke, 2 kali. Musa, oke. Marta, bolehlah gitu ya. Meskipun Marta sama Maria lebih dipuji, tapi ada, nggak apa-apalah Marta, oke. Tapi Saulus, seorang pembunuh, kok dipanggil 2 kali? Orang ini adalah alat pilihan bagiku. Nah, perhatikan. Tuhan memilih orang bukan karena melihat engkau baik baru Tuhan panggil. Tuhan memilih justru Saulus yang begitu jahat dan dia yang dipanggil. Dia dipanggil, saya percaya kalau pakai konteks sekarang bisa menimbulkan iri hati dari banyak orang. Bayangkan ya, di dalam gereja lagi cari ketua sinode misalnya. Lalu akhirnya ketua sinode yang dipilih adalah mantan preman di komplek rumah kita, yang kita tinggal di pastori. Preman inilah yang dulu mengacaukan pastori di gereja ini. Preman itu dulu yang membakar gedung gereja lama kita, dan sekarang sudah jadi gedung yang baru. Tapi preman ini sekarang sudah katekisasi, dan dia dipilih misalnya ya, jadi pemimpin tinggi di gereja. Kira-kira pendeta senior iri enggak sama yang ini? Iri enggak? Pasti iri. Lu anak barusan, kami sudah sejak dulu ikut melayani, kenapa bukan kami yang dipilih? Perhatikan, Saulus ini dipilih oleh Tuhan Yesus, alat pilihan bagiku. Untuk apa? Untuk menjadi saksi sampai ke bangsa-bangsa. Dan Saulus ini ditetapkan menjadi rasul. Waktu Yudas Iskariot mati, semua rasul mulai memikirkan angka 12 tidak boleh kurang. Angka 12 mesti tarik si penggantinya. Maka mereka mengusulkan kita buang undi. Lalu dapatlah siapa namanya? Matias. Matias terpilih, maka angka 12 sekarang klop. Tapi Matias bukan pengganti Yudas Iskariot. Dengar baik-baik ya. Kenapa? Karena 12 rasul harus Yesus yang pilih. 12 rasul ditunjuk dipilih langsung oleh Yesus menjadi anggota 12. Jikalau satu sudah mati, lalu pakai undian mengisi yang satu, ini tidak memenuhi syarat. Tapi Tuhan biarkan, lu mau pilih silakan lu pilih. Sampai nanti waktunya tiba, Tuhan yang memilih Saulus secara langsung. Maka Saulus itulah yang meneruskan jabatan rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot. Oleh sebab itu setelah Tuhan Yesus memanggil Saulus, tidak ada lagi orang yang Yesus panggil secara langsung untuk menjadi alat pilihan bagiku. Karena angka 12 sudah genap. Bayangkan, Petrus dipilih dari keluarga baik-baik. Yohanes dari keluarga baik-baik. Matius dari pemungut cukai. Tidak ada aib membunuh. Bayangkan Saulus dipilih, lalu mau gabung ke kelompok rasul. Kira-kira siapa yang mau terima? Contoh ya, di sekolah ini, kepseknya seorang yang kita tidak senang, karena dia seorang yang anti kekristenan misalnya. Tapi dia sudah bertobat. Dia rekornya membunuh orang percaya, pendeta ditembak mati, ditusuk-tusuk gitu ya. Lalu akhirnya sekarang menjadi pimpinan kita. Ketua rohani kita lagi. Kira-kira kita curiga dia atau tidak? Nggak ada ya. Kalau keluarga nggak baik-baik, nggak enak ya. Kalau keluarga baik-baik, oke, amin, kami setuju. Bayangkan, Saulus gabung ke kelompok rasul. Kelompok rasul pasti akan curiga sama dia. Tapi ini adalah hak Tuhan. Tuhan memakai yang jahat untuk Tuhan rubah dia untuk jadi apa? Penulis kitab suci yang paling banyak. Penulis kitab suci Yohanes, Rasul Yohanes. Dia tulis berapa kitab? Yohanes berapa kitab? Injil Yohanes ya. Lalu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, 4 Yohanes, 5 Yohanes, 7 Yohanes gitu. Bukan loh ya, bukan terus nyambung sampai 21 Yohanes, 23 Yohanes, 24 sampai 100 Yohanes gitu ya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, lalu kitab Wahyu. Hanya berapa? Yohanes sama 1, 2, 3 sama Wahyu. Musa tulis berapa? 5 kitab Musa, lalu ada berapa pasal-pasal di dalam kitab Mazmur itu dari Musa. Lalu Yohanes sudah, Petrus berapa?
semua rekornya kalah sama Saulus ini. Saulus tulis 13 kitab. Perhatikan ya, orang yang begitu jahat, orang yang tangannya dipakai untuk membunuh, Tuhan pakai jarinya untuk menulis 13 kitab. Orang yang kakinya dia pakai untuk mencari-cari orang percaya, lalu tangkap, lalu biarkan dia dianiaya. Orang yang kakinya kayak gini, Tuhan rubah menjadi kaki misionaris. Dan dialah yang melangkah yang paling jauh. Tidak ada yang bisa kalahkan dia. Petrus kalah, Yakobus kalah, semua kalah. Adik Tuhan Yesus semua kalah. Paulus memecahkan rekor di dalam kaki dia waktu melangkah menjelajah kota paling banyak. Tangan dia memecahkan rekor. Tangan dia dipakai menulis kitab paling banyak. Dan mulut dia memecahkan rekor. Karena mulut dia bersaksi sampai ke daerah kafir yang begitu jauh. Petrus masih kalah. Petrus masih sampai ke Cornelius di Kaisarea Maritima. Lalu Petrus sejauh-jauhnya dibandingkan dengan Saulus. Saulus sudah tiba sampai ke ujung-ujung, saudara. Maka kalau kalian lihat misi Paulus, berapa banyak tempat yang dia keliling. Tidak ada satu pun yang bisa melawan dia. Dan setiap kali kaki melangkah, waktu tangan dipakai untuk menulis, mulut dia pakai untuk berkata-kata. Tidak ada mulut seorang Kristen yang dibawa sejauh Paulus membawa mulutnya pergi. Mulutnya sudah menjelajah berapa provinsi. Mulutnya sudah menjelajah berapa pulau. Mulutnya sudah dibawa untuk pergi ke tempat yang begitu jauh. Lalu badannya sudah dia bawa tidur di tempat yang berapa jauh. Saya tanya, badanmu kau taruh tidur di berapa tempat sih? Coba hitung. Paling rumah, gitu kan. Kalau ada retret, ke tempat retret. Numpang rumah teman karena kerjain tugas, kemalaman nggak pulang gitu kan. Lalu pergi jalan-jalan sama mama dan papa, lalu nginap di hotel. Lalu ada pantai yang bagus, lalu kita nginap 2 hari gitu kan. Lalu kita naik pesawat, tiba-tiba ada bencana alam, pesawat tidak bisa terbang pulang, lalu kita dikasih fasilitas bisa nginap di hotel dengan gratis, badan kita baru tidur di situ. Sekarang saya tanya, dalam rangka misi badanmu kau taruh di berapa tempat? Tidak ada yang kalahkan Paulus untuk badannya ditaruh tidur di mana. Setiap kali dia berangkat, lewat malam, baru tidur. Dan badannya dia taruh di tempat di mana dia ada. Besok dia pergi lagi, badannya perlu istirahat. Dia taruh lagi di mana. Jadi badannya sudah berjejak di begitu banyak tempat. Melampaui semua rasul-rasul. Tangan, dia menang. Kaki, dia menang. Lalu mulut, dia menang. Otak, dia menang. Semua pikiran-pikiran tajam tentang kekristenan banyak muncul dari ajaran Paulus. Kenapa? Karena dia orang yang bermisi. Dengar baik-baik ya. Orang yang bermisi, dia mengerti banyak rahasia kristalisasi pelayanan yang tidak dimengerti dan tidak diterima oleh orang-orang yang tidak bermisi. Kalimat Paulus di dalam misi begitu dalam. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Tidak pernah muncul dari mulut siapapun yang kitab suci. Ketika aku tiba di Troas untuk kabarkan Injil, saya dapati Tuhan sudah tiba duluan. Tidak pernah muncul dari Yohanes. Tidak pernah muncul dari orang yang tidak pernah pergi. Dan waktu dia pergi, tidak pernah ada satu rasul pun yang menulis salam seperti Paulus yang menulis. Salam kepada ini rekan sekerjaku di dalam Tuhan. Nama yang muncul yang tidak pernah kita tahu dari mana ini begitu banyak. Itu adalah orang-orang yang dia menangkan yang sekarang masuk di salam-salam. Jadi boleh dikatakan tidak ada orang yang memecahkan rekor seperti Paulus yang memunculkan nama-nama baru yang muncul dalam kitab suci. Muncul ada Trivena, Trifosa, ada Rufus lah, apalah semua nama-nama yang begitu banyak. Ini semua nama muncul karena dalam rangka misi. Oleh sebab itu orang bermisi akan banyak tahu nama orang. Amin. Orang yang tidak bermisi bolak-balik hitung nama jemaat, nama pendeta yang sudah mati, nama vikaris yang akan datang, nama MC minggu depan siapa, lalu ayat dibaca apa. Dia kurang mengetahui orang di kota sana ada siapa. Maka yang paling mengetahui itu hanya Paulus. Tapi orang ini sebelum jadi Paulus, dia adalah Saulus.
Dia adalah pembunuh umat Tuhan dan dia rubah. Banyak orang mengira, aduh Tuhan, saya ini tidak bisa apa-apa, saya jahat, di sekolah tukang buliin orang. Saya kelak tidak tahu mau jadi apa ini. Kerja juga belum tentu diterima. Saya yang kayak begini, kerja tidak mungkin diterima. Saya ini terlalu jahat. Kira seorang orang jahat, sehingga Tuhan tidak mau pakai lagi. Bisa Tuhan tidak mau pakai, dan ada satu kemungkinan. Tuhan mau pakai yang jahat-jahat ini. Saudara kalau lihat di Alkitab, orang-orang yang Tuhan pakai, mereka punya prestasi semua baik-baik. Tidak, saudara. Abraham dari keluarga penyembah berhala. Papanya penyembah berhala. Musa Tuhan panggil dari mantan pembunuh. Musa pernah membunuh orang Mesir. Bukan berarti hari ini kalian jahat dulu supaya nanti Tuhan panggil. Awas lu ya. Saudara bunuh temanmu. Lalu selalu bilang, Pak Pendeta Aiter mengatakan, setelah saya jahat, nanti Tuhan panggil saya bunuh kepsek. Awas lu ya. Tidak, saudara ya. Banyak orang yang Tuhan panggil, awalnya tidak ada apa-apanya, saudara. Tapi setelah Tuhan rubah menjadi orang yang luar biasa. Nah perhatikan, Paulus adalah orang yang berpendidikan sangat-sangat tinggi. Dia disunat hari ke-8, lalu dia apa lagi? Dia keturunan Abraham dari suku Benyamin, secara Farisi dia mazhab yang paling keras. Dia dididik di bawah Gamaliel. Semua prestasi dia luar biasa. Dari Tarsus, dia punya dui warga negara. Orang yang kayak gini masa depan sangat cerah. Dia kerja di mana saja pasti diterima. Jadi profesor teologi diterima. Jadi dosen tamu diterima. Tapi orang yang kayak begini mengatakan semuanya itu sampah. Hanya Kristus keuntungan. Orang yang bisa katakan ini adalah orang yang bermisi. Orang kalau tidak bermisi tidak mungkin katakan kalimat ini. Karena Paulus sudah mengetahui semua gelar kehebatan yang kuterima di dalam pelayanan yang kubanggakan itu apa. Dulu aku banggakan aku keturunan Abraham. Dulu aku banggakan aku dari Farisi mazhab yang paling keras. Aku harus menjaga kebudayaan Yahudi. Setelah dia bermisi, baru dia sadar. Yesus instruksi dia. Dan disitulah mata rohani dia terbuka. Dia lihat Kristus. Akhirnya yang lain dia lihat. Semua jadi sampah. Orang-orang tidak bermisi tidak pernah akan menemukan kristalisasi hal-hal seperti ini. Akhirnya Paulus mulai berubah. Dan waktu dia berubah. Dan sampai hari ini seluruh tulisan dia menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalian kalau sekarang ditanya, kalian sudah jadi berkat kepada berapa banyak orang? Oh, sudah. Teman sekelas. Oke, sekarang kita perluas. Setelah teman sekelas, teman di samping kelas, oh, sudah sedikit. Ada sih 2 orang teman baik saya. Oh, saya masih jadi berkat. Mewakili sekolah saya ikut pertandingan, membawa nama harum sekolah. Diperluas lagi. Saya jadi berkat di kampung saya, sudah semakin sedikit. Di kecamatan saya, di kabupaten saya, di kerajaan Allah, lebih sedikit lagi. Oleh sebab itu, kau kejar apa? Kau kejar prestasi, prestasi mentoknya paling kabupaten, paling kota Madia. Aku membawa nama harum kota Madia. Setelah itu, orang menyanjung-nyanjung engkau, tidak lama kemudian orang melupakan engkau. Begitu banyak orang-orang yang dikenal di dunia, artis-artis yang hebat-hebat, dulu sangat disanjung. Pemegang-pemegang juara dunia yang membawa nama harum Indonesia pulang di arah-arah. Sekarang ada yang jual bakso, ada yang jadi pengemis, ada yang berkebun, tidak ada orang ngurusin dia lagi. Ada yang setiap hari masih menanti gua makan apa. Padahal dulu membawa nama harum Indonesia. Semua kejayaan dunia itu hanya sebentar. Engkau usaha sukses, engkau usaha banyak untung, tidak lama kemudian terjadi krisis ekonomi, usahamu bangkrut. Lalu kau bangga apa, saudara? Kau jadi berkat untuk negara, bagus. Tapi sekarang saya tanya, kau jadi berkat tidak untuk kerajaan Allah? Ini yang paling penting. Amin. Bagaimana saya bisa jadi berkat untuk kerajaan Allah? Hanya melalui satu cara. Engkau harus di-calling. Jikalau panggilan Tuhan belum tiba kepada Saulus, selama-lamanya mata dia yang melihat, tapi buta rohani. Setelah calling tiba,
Mata fisik dia buta, tapi mata rohani dia terbuka. Kamu pilih yang mana? Mata melek, tapi buta rohani. Atau buta fisik, tapi melek rohani. Kalau pintar, saya mau melek fisik, melek rohani, enak lo ya. Kita kan nggak mau rugi toh. Tapi bisa nggak kita melek fisik, melek rohani? Sangat susah. Kenapa? Karena kita belum dihajar. Kalau belum dihajar, selalu kita belum merasakan bagaimana jadi anak Tuhan yang baik. Maka Saulus Tuhan hajar, Tuhan kasih buta 3 hari. Itulah hari yang sangat penting yang merubah seluruh hidupnya. Saya sehat-sehat, sekarang jadi buta. Lalu kalau saya sudah buta, saya mau lakukan apa? Mau bunuh orang percaya, tidak ada wajah yang muncul di sini. Jarak saya sama dia berapa jauh, aku tidak bisa prediksi. Aku mau pukul dia, dia pukul aku duluan. Maka semuanya sirna kalau Tuhan tutup matamu. Maka kalau saudara masih sombong-sombong kepada Tuhan, Tuhan lakukan satu tindakan, langsung engkau tidak bisa bangun. Ada orang pakai celana pagi mau ke sekolah, langsung lumpuh. Karena ketarik dari belakang, membuat dia lumpuh. Lalu ditanya, kenapa lumpuh? Salah makannya? Enggak, salah pakai celana. Hahaha, semua ketawa. Pakai celana dari SD, tapi lumpuhnya SMA. Bertahun-tahun pakai celana, tapi pakai celana bisa lumpuh. Ada orang yang masuk kamar mandi, sudah lama masuk kamar mandi nggak masalah, begitu masuk ke plastik jatuh, langsung geger otak. Tuhan bisa izinkan satu hal kecil terjadi, langsung engkau tidak ada apa-apanya. Saulus hebat, Tuhan butakan dia. Tapi kebutaan itulah yang membuat seluruh sejarah kekristenan ada hari depan. Siapa yang sangka jikalau engkau dirubah Tuhan, seluruh sejarah kekristenan masa depan ada hari depan. Amin. Siapa yang sangka Paulus juga nggak pernah kepikir hari ini kita khotbah cerita hidupnya. Setelah dia bertobat, maka ada hari depan untuk kekristenan. Dan kekristenan sampai hari ini banyak yang terus mengaplikasikan apa yang Paulus ajarkan. Hari ini waktu saya tidak panjang, nanti jam 7 saya akan isi seminar di SDT Aras Tamar tentang panggilan surgawi. Di situ saya akan bahas panjang lebar tentang doktrin panggilan. Bagaimana saya bisa jadi berkat untuk kerajaan Allah? Harus terima calling, saudara. Banyak orang diam-diam, dia kira sudah jadi berkat. Waktu Tuhan calling dia, itu akan mempengaruhi sejarah kekristenan. Elisa sedang kerja, sedang sama binatang. Elia panggil dia, setelah panggil dia tinggalkan, dia bunuh binatang itu, lalu alat ini pakai untuk kerja dia. Dia habisi semua, supaya jangan saya kembali lagi pegang alat ini untuk cari duit. Jangan aku kembali kepada binatang ini untuk nanti saya olah tanah. Saya habisi semua, seumur hidup mau melayani Tuhan. Barulah sejarah kekristenan ada hari depan. Kalau Tuhan calling. Amin. Kalau Tuhan tidak calling Musa, bangsa Israel masih ada di Mesir. Tuhan tidak calling Daud, bangsa Israel belum dapat raja yang Tuhan perkenan. Kalau Tuhan tidak calling Petrus, maka dia masih tangkap ikan sampai hari ini kalau dia belum mati. Kalau Tuhan tidak kontak si Matius, dia masih pungut cukai yang mungkin mau digebukin sama orang Yahudi, tapi dia tidak sadar, dia sedang dibenci banyak orang. Tapi Tuhan panggil. Setelah Tuhan panggil, sejarah mengharumkan nama mereka, karena sejarah mencatat jejak kaki mereka. Matius pernah pergi sampai ke Ethiopia. Maka apa yang dia kerjakan tidak mungkin dihapus. Karena sejarah mengingat dia pernah sampai ke Ethiopia memberitakan Injil Tuhan. Thomas yang pernah ragu, akhirnya dirubah Tuhan. Sejarah mencatat dia pergi sampai ke India, saudara. Paulus yang membunuh, akhirnya dia sampai ke Roma yang begitu jauh. Tidak minta uang tiket, tidak tahu tiket dari mana dia bisa bayar. Orang yang kaya begini menjadi berkat bagi semua. Siapa yang sangka engkau dari Bengkulu, dari sekolah yang ada masuk gang ini, kelak engkau menjadi berkat besar bagi banyak orang. Amin. Saya dilahirkan di Sumatera Utara, dari kota atau desa yang kecil, saudara. Kami kalau buka pintu keluar sudah pohon-pohon yang besar. Karena itu pasti dulunya hutan, saudara ya. Dan kami di situ masih dipengaruhi ajaran-ajaran, nggak tahu siapa yang ngajarin.
Kalau mau lewat tempat-tempat angker, tempat-tempat seram, kuburan, mesti baca password. Tok, tok, anak babi mau lewat, lari kenceng supaya tidak diganggu. Itu kami waktu kecil. Dan kami waktu kecil hidup di tengah-tengah semua ajaran-ajaran palsu seperti itu. Siapa yang sangka dari kota yang sangat kecil, lalu Tuhan pakai saya jadi hamba Tuhan. Dan bisa melayani di Jakarta, bisa melayani banyak orang. Siapa yang sangka hari ini engkau yang sedang duduk di sekolah, kelak engkau yang khotbah di sekolahmu. Amin. Saya pernah berdiri khotbah di satu tempat hall. Waktu saya berdiri itulah sekolah waktu SMA saya perpisahan. Sekolah saya yang terakhir sebelum saya pergi kuliah. Saya masih ingat saya duduk di situ sama teman-teman. Waktu hari-hari terakhir kami, saya duduk di situ. Dan saat ini saya berdiri khotbah, saya bayangkan dulu saya duduk di situ. Lalu saya pasang spanduk, ada KKR Pendeta Aiter. Lalu waktu saya datang ada satu bapak-bapak menunggu saya dari siang. Lalu dia samperin saya dari tadi tunggu kamu. Saya lihat, bapak masih ngajar ya? Dia adalah guru SD saya yang pernah pukul pantat saya dengan rotan sampai bebekas. Lalu pernah pukul tangan saya dengan penghapus. Zaman kami kalau dihukum pakai penghapus, tangan masih begini. Ceblak, ceblak pakai penghapus. Begini. Sakitnya luar biasa. Dulu saya dari kecil main gitar dan ini keras. Saya kasih yang ini. Aduh, padahal nggak sakit. Tapi guru tahu, kok ada kapalan-kapalan. Ganti. Ganti yang kanan. Widih, sakitnya minta ampun. Saking sakitnya saya hafal muka dia, saudara. Dan waktu KKR dia tunggu saya. Saya waktu baca spanduk, anak ini saya kayaknya pernah tahu nih. Kayaknya murid saya nih. Dia penasaran, saudara. Dia tungguin saya. Waktu saya datang, dia samperin, lalu salaman. Kamu ini dulu murid saya. Dalam hati saya, gua juga tahu lu yang pukul saya. Gitu kan. Lalu dia bilang, saya lihat namamu, saya kira-kira tahu nih murid saya. Maka saya tunggu kamu. Dan saya lihat kamu. Wah, dia senang sekali. Dan waktu saya khotbah di situ, lalu ada guru-guru yang lain yang dulu masih guru saya, mereka hadir. Dan saya khotbah, saya sangat berkesan. Karena di SMA itulah kali terakhir saya masih duduk di hall yang ada batu di situ. Sekarang saya berdiri di situ. Siapa yang sangka nanti lu yang khotbah di sini? Amin. Siapa yang sangka lu khotbah di lapangan upacara? Semuanya bisa terjadi kalau Tuhan calling engkau hari ini. Kalau Tuhan tidak calling, engkau mau ngapain, saudara? Engkau tidak ada rasa panggilan, tidak ada rasa tugas, tidak ada tanggung jawab apapun. Pokoknya ya lewatin hari, main game, lalu besok sekolah, lusa tinggal tunggu tua dan mati. Tapi kalau Tuhan calling engkau, kekristenan di depan, ada masa depan. Amin. Sekarang kita nyanyi satu lagu, lalu saya akan doakan kalian. Kita nyanyi lagu tadi, Tuhan panggil, ku dengar. Sekarang semua tundukkan kepala, kita nyanyi dengan sikap berdoa. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Sekali lagi, Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhan. Sekarang yang pria, yang wanita berdoa. Tuhan panggil, ku dengar. Tuhan panggil, ku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Sekarang semua tundukkan kepala. Sebelum saya meninggalkan tempat ini, hari ini saya akan mendoakan saudara sekalian yang sudah mendengarkan firman.
Tidak lama kemudian di antara kalian ada yang akan meninggalkan sekolah ini karena sudah lulus. Dan tidak lama kemudian ada orang yang akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Entah dia masih di kota ini atau di kota yang lain. Tetapi intinya kita akan berpisah satu dengan lain. Dan nanti mungkin berpuluh tahun kemudian kita baru akan ketemu. Dan di saat itulah apa yang kita sharingkan kepada teman-teman sekolah kita. Ada yang men-sharingkan usaha saya semakin maju. Ada yang men-sharingkan saya sudah punya anak yang ketiga atau keempat. Ada yang men-sharingkan saya sampai hari ini masih bingung mencari pekerjaan. Tetapi siapakah yang men-sharingkan tentang pelayanan yang dia sudah kerjakan karena taat panggilan Tuhan? Banyak orang ingin melayani Tuhan, tapi Tuhan tidak calling mereka. Tetapi hari ini jikalau Tuhan meng-calling namamu, memanggil namamu, engkau berkata, Tuhan di sini saya siap. Jikalau Tuhan mau memakai saya menjadi hamba-Mu. Saya sudah dididik di sekolah ini, diajarin firman Tuhan, tetapi saya mau melangkah lebih lagi untuk menjadi hambanya Tuhan. Siapa yang berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Hari ini saya mau, jikalau Tuhan nanti memakai saya menjadi hamba Tuhan. Waktu saya sudah lulus dari SMA, saya akan menggumulkan STT di mana saya akan pergi untuk studi. Dan saya rindu untuk menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Saya mau dirubah oleh Tuhan. Seperti Tuhan merubah Petrus, merubah Matius. Semua mereka adalah orang-orang berdosa. Petrus pernah menyangkal, Matius pernah menjadi pemungut cukai, Paulus pernah menjadi pembunuh, dan saya adalah orang yang juga tidak baik. Hari ini jikalau Tuhan mau memakai saya jadi hamba Tuhan, Pak Pendeta doakanlah saya. Biar Tuhan kasih saya kekuatan untuk melangkah, untuk menjawab panggilan Tuhan, menjadi seorang hambanya Tuhan. Yang mau menjadi hamba Tuhan, engkau yang mau didoakan, sekarang diundang dengan hormat. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan, yang mau didoakan, sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya akan doakan engkau, puji Tuhan. Tidak boleh ikut-ikut, tutup matamu. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan, sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya akan doakan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa lagi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, sekarang semua tangan diturunkan, saya akan doakan kalian. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa menyerahkan semua anak-anak murid di tempat ini. Hamba-Mu ingin berpuluh tahun kemudian, kami akan mendengar buah-buah yang akan dihasilkan. Dan pada saat buah-buah dihasilkan, setan tidak akan tinggal diam. Oleh sebab itu Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan jadikan mereka pahlawan-pahlawan Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan untuk memenangkan jiwa dan membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Berkati sekolah ini, berkati semua guru-guru yang sudah menanam sekian puluh tahun. Berkati orang-orang tua yang sudah rela membawa anak untuk ke sekolah minggu sejak dini. Dan sampai hari ini, banyak orang tua terus mendoakan anak-anak remajanya. Karena banyak kenakalan anak-anak remaja, sehingga orang-orang tua sudah tidak dihargai. Dan mulai hari ini, ada pertobatan yang terjadi diam diri anak-anak. Anak-anak sekarang semakin mencintai orang tua. Yang dulu berkata kasar kepada orang tua, sekarang berkata tidak kasar lagi. Yang dulu acuh kepada semua orang, sekarang mulai memperhatikan kesulitan orang lain. Yang dulu menganggap remeh teman-teman sekitar, sekarang sadar dan dirinya harus dirubah. Yang dulu suka membuli orang, sekarang sadar saya pun layak untuk dibuli dan saya tidak boleh melakukan hal itu. Apa yang kau ingin orang lakukan, kau harus lakukan dulu kepada mereka. Kau ingin orang menghargai, kau hargai dulu mereka. Kau ingin orang lain memuji engkau, kau puji dulu mereka. Jangan kau lihat kelemahan mereka, lihatlah kelebihan dari mereka. Bila hari ini ada pertobatan terjadi, Tuhan merubah karakter dari anak-anak. Jikalau mereka sudah di dalam panggilan Tuhan, Tuhan akan menjaga langkah hidup mereka, memelihara mereka. Dan hamba-Mu berdoa sampai nanti mereka mendapat pasangan, Tuhan kirimlah pasangan yang sepadan, pasangan yang sama-sama bisa melayani Tuhan. Tuhan jaga mereka
supaya mereka sampai besar tidak menjual iman mereka. Hanya laki-laki yang ganteng yang mereka taksir, lalu mereka menjual iman. Jangan mereka menjual iman karena ada wanita yang cantik, lalu sang laki-laki akhirnya menyatakan tidak lagi mengikuti Kristus. Karena demi wanita yang cantik yang dia incar. Biar nama Kristus terus mereka pegang. Mereka tidak akan melukai nama Tuhan Yesus. Dengar doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.